besar, ramai, banyak yang sibuk, maka waktu itu sangat berharga. Apalagi ketika saat macet, sulit untuk bisa senyum lagi deh. Ngapain juga ya kita bete karena macet? Jika udah nyampe di tempat tinggal kita, pasti semuanya akan berubah. Kita semua layak mendapatkan yang terbaik dan saling menumbuhkan semangat kehidupan. Karena inilah yang memberikan arti dalam hidup. Sebuah tempat yang kembali membawa kita mengenal kehidupan. Didesain dengan keunikan tradisional, memberikan Anda sebuah rumah tempat tinggal yang terasa akrab dengan kualitas hidup di dalamnya. Bangunlah keluarga Anda dengan tradisi tersendiri yang dijaga untuk generasi selanjutnya. Untuk itu di sini, hidup itu untuk menghidupi. Synthesis Residence Kemang. Besar, ramai, banyak yang sibuk, maka waktu itu sangat berharga. Apalagi ketika saat macet, sulit untuk bisa senyum lagi deh. Ngapain juga ya kita bete karena macet? Jika udah nyampe di tempat tinggal kita, pasti semuanya akan berubah. Kita semua layak mendapatkan yang terbaik dan saling menumbuhkan semangat kehidupan. Karena inilah yang memberikan arti dalam hidup. Sebuah tempat yang kembali membawa kita mengenal kehidupan. Didesain dengan keunikan tradisional, memberikan Anda sebuah rumah tempat tinggal yang terasa akrab dengan kualitas hidup di dalamnya. Bangunlah keluarga Anda dengan tradisi tersendiri yang dijaga untuk generasi selanjutnya.
Untuk itu di sini, hidup itu untuk menghidupi. Sintesis Residence Kemal. Halo, selamat sore semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Sore, sore semua. Selamat datang di webinar Sintesis Development pada hari Selasa ini, tanggal 19 Mei 2020 dengan tema Badai Pasti Berlalu, Rancang Masa Depan dari Sekarang. Perkenalkan, nama saya Rugun dari tim Marketing Communications of Synthesis Development yang akan menjadi moderator dalam webinar kali ini. Sebagai informasi, webinar kali ini juga bisa disaksikan via live stream on YouTube di official channel of Synthesis Development. Di saat-saat yang penuh dengan ketidakpastian, terkadang kita memiliki concern akan masa depan. Salah satunya adalah terkait keuangan. Kondisi finansial yang sehat tentu penting untuk dimiliki. Lalu, kira-kira ada peluang apa sajakah yang bisa kita raih saat ini? Sebelum kita memulai webinar kali ini, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan 3 narasumber untuk hari ini. Yang pertama adalah Ibu Prita Gozi, CEO and Co-founder of Zep Finance, yang akan membahas lebih lanjut mengenai tips dan trik cermat dalam mengelola keuangan. Halo Ibu Prita Gozi, apa kabar? Halo, selamat sore semuanya, Bapak Ibu yang sudah join di webinar bersama Sintesis dan Bank Mandiri hari ini, senang sekali. Terima kasih Ibu Prita. Lalu berikutnya ada Pak Imron Rosyadi, GM Sales and Marketing of Synthesis Development, yang akan membahas mengenai kondisi ekonomi saat ini serta sektor properti. Halo Pak Imron, bagaimana kabarnya? Halo, baik Rugun. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga sehat selalu buat kita semua. Terima kasih Pak Im. Lalu juga ada Ibu Ayu Pertiwi, Vice President of Bank Mandiri, yang akan membahas terkait persyaratan KPR serta tips lolos pengajuan KPR. Halo Ibu Ayu Pertiwi, apa kabar? Halo Mbak Rugun, halo Mbak Prita, sama Pak Imron. Halo. Lagi Ayo, teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah join di webinar sore ini ya. Oke, kalau begitu mari kita mulai webinar kali ini. Ibu Prita Gozi, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Rugun dan juga Pak Imron dan juga Ibu Ayu dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini, teman-teman, Bapak Ibu, karena saya nggak tahu usianya berapa, jadi saya panggil semuanya biar terasa muda gitu ya, biar rasanya tuh meskipun udah jam ngabuburit, tetapi tetap semangat selalu. Nah, hari ini saya akan sharing nih, kan mungkin beberapa di antara Bapak Ibu, teman-teman semua udah tahu banget bahwa seorang Prita Gozi itu sangat mementingkan memiliki hunian rumah tinggal dan juga berinvestasi, salah satunya dalam bentuk properti. Nah, sebetulnya di masa seperti ini, seperti apa sih kita sebaiknya melakukan perencanaan keuangan supaya kita tetap bisa melaksanakan berbagai tujuan-tujuan tersebut dan tetap bisa aman dalam melewati new normal seperti ini. Jadi izinkan saya untuk bisa share screen sejenak. Oke. Saya akan sharing kira-kira sampai dengan 10-15 menit ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang sudah join di webinar kali ini. Plan your future in the new normal. This is very important. Banyak sekali kita dengar di luar sana ngomongin tentang new normal. New normal itu apa sih sebetulnya? Nah, pada saat dibilang kita entering new normal, mungkin kita harus pahami juga ya bahwa awalnya nih 2 bulan yang lalu barangkali kita diminta untuk stay at home, di rumah aja. Kemudian melaksanakan semuanya dengan cara-cara yang berbeda. Cemas pasti, terus kaget pasti, terus penyesuaian sangat diperlukan. Nah, sekarang tiba-tiba
dikatakan lagi, wow ini akan ada perubahan lagi dan sebagainya. This is the new normal, artinya apa? Nggak usahlah nunggu kelamaan, situasi akan kembali seperti normal-normal sebelumnya. Nah, sebetulnya new normal itu it's not a new thing di Indonesia pun. Kalau kita ingat-ingat tahun 98, itu pada saat itu kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman semua sudah ada di dunia kerja atau mungkin sudah kuliah, pasti paham bahwa sebelum 98 itu kondisinya misalnya 1 US dollar itu adalah Rp2.000. Sedangkan sekarang itu kita tidak pernah lagi mencapai 1 US dollar Rp2.000. Apakah Anda marah-marah? Ya tentu tidak. Karena kita sadar bahwa this is the new normal. Dulu semua orang kesulitan. Wah ini bagaimana nih? Dan akhirnya semua sekarang adjusting with the new normal. Nah salah satunya adjustment kita adalah dalam hal finansial. Nah dalam hal finansial, adjustment kita itu tetap harus terstruktur, harus tetap terarah. Pada saat kita bicara perencanaan keuangan, itu sebetulnya ada 7 tahap terencana. Jadi sekarang Bapak Ibu tuh yang hadir di sini ada di tahap yang mana? Nah, itu yang saya nggak tahu kan. Jadi dari mulai tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi Anda mungkin yang saat ini masih mikirin, Mbak aku sekarang lagi tahapnya merancang nih, saya baru mulai berkeluarga dan lain-lain. Nah, itu silakan aja berarti, oh berarti saya tahap 1. Kemudian kalau saya menghapus utang, oh berarti sekarang itu saya lagi mikirin gimana caranya ya, saya supaya bijak mengelola utang saya mungkin hilangkan utang-utang yang sifatnya mungkin untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan, supaya saya bisa mengalihkan pengelolaan pinjaman saya untuk hal-hal yang memang benar-benar kebutuhan dasar saya. Nah, kemudian ada juga yang mulai menyiapkan dana darurat, apalagi sekarang nih di masa pandemi begini semua orang sadar, dana darurat pentingnya luar biasa gitu kan ya. Dan ada yang mulai berinvestasi dan bahkan membangun aset aktif. Jadi, saya udah beres nih Mbak Prita semuanya tahap 1, 2, 3, dan 4. Dan sekarang saya mau mencari alternatif gimana nih supaya saya tetap bisa memiliki aset aktif. Ya kan ini new normal. Kita nggak bisa mikir lagi untuk ya udahlah tunggu sampai semuanya kembali seperti semula karena this is the new normal. So, Bapak Ibu semua coba tanyakan pada diri masing-masing saat ini Anda ada di tahap yang mana. Harus jujur dan tidak boleh merasa ragu atau merasa malu kalau misalnya aduh Prita, aku tuh baru ada di tahap yang pertama ya, aduh aku rasanya kok gimana banget. Jangan seperti itu. Karena yang namanya tahap ini lebih baik terencana seperti ibaratnya kita membangun rumah, kita memiliki fondasi yang cukup supaya apa? Keuangan kita kuat. Jadi tidak ada lagi tuh yang nanti marah-marah di luar misalnya, ini cicilan saya berlebihan banget, nih gimana nih bantu saya segala macam. Nah, kalau fondasi kita kuat, keuangan kita sehat, badai seperti apapun kita bisa melaluinya dengan baik dan benar. Nah, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu semua itu mesti sadar banget. Oke, saat ini saya ada di tahap yang mana. Nah, pada saat kita sudah tahu kita di tahap yang mana, maka berikutnya adalah kita melakukan perencanaan keuangan di masa krisis, di masa adjustment, di masa new normal, memasuki new normal namanya 911. Kalau nanti udah normal, sudah masuk ke situ namanya 101. Artinya financial planning yang start from zero. Sekarang kita cara cepat dulu deh untuk kita adjustment. Apa aja harus kita adjust? Number 1, evaluasi dulu sumber penghasilan kita selama 12 bulan ke depan kira-kira seperti apa. Apakah kita termasuk orang-orang yang terkena dampak langsung dari COVID-19 ini atau tidak? Atau apakah mungkin tempat kita bekerja ada kemungkinan terkena dampak tersebut? Karena dari sumber penghasilan yang kita evaluasi, maka kita akan tahu kira-kira ke depannya kita harus melakukan adjustment seperti apa. Langkah kedua adalah menghitung ulang budget rumah tangga kita. Kondisi perekonomian kita pasti memiliki dampak loh terhadap keuangan rumah tangga meskipun dalam skala yang sangat kecil. Nah, coba cek. Kira-kira untuk rumah tangga Bapak Ibu, potensi kenaikan biayanya ada di mana? Apakah ada di biaya rumah tangga atau kemungkinan ada pengurangan penghasilan akibat tempat bekerja barangkali terkena imbas COVID-19. Nah, mana nih yang berimbas untuk keuangan Anda? Nah, saran dari saya, gunakan budget dengan sistem pos alokasi yang memang sederhana. Tapi saya akan share dulu kira-kira kalau alokasinya ideal seperti apa. Kita sebutnya alokasi dengan gaji metode Zapfin. Jadi kita bagi saja alokasinya itu kira-kira tuh ada 7. Nah, coba Anda perhatikan kalau misalnya penghasilan saya sekian, maka kira-kira saya alokasinya sekian nih yang ideal untuk berbagai pos ini. Apakah pos ini kaku Mbak Prita? Oh tentu tidak. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua juga bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi kira-kira kalau mau ditanya, amannya nih cash flow-nya seperti apa ya? Seperti tabel yang ada di sini. Jangan pernah melupakan kewajiban religi kita seperti zakat, infak, sedekah. Kemudian kalau kita sekarang lagi masa pandemi begini tuh dibutuhkan empati ya. Jadi kita kalau bisa sedekah, kita masih bisa berbagi, why not? Nah itu semua masukin ke situ. Dana darurat is very important. Jangan juga lupakan premi asuransi, biaya hidup bulanan, termasuk kalau kita punya kewajiban cicilan. Nah ini yang nggak boleh lupa. Kita tuh juga masih bisa loh nabung untuk berbagi
sebagai pembelian besar dan juga investasi untuk masa depan kita. Dan untuk Anda semua yang memang sudah berhasil mengelola cash flow-nya, menata keuangannya dengan baik, maka juga boleh kok punya gaya hidup yang nggak ada yang larang. Apalagi sekarang kan lagi pada bosan di rumah aja. Jadi diatur nih memang gaya hidupnya supaya nggak kebablasan. Nomor 3, dana darurat is king. Artinya apa? Sebelum kita start invest, kita sebaiknya memang sudah punya dana darurat. Nah, dana darurat ini dicukupkan. Kalau memang Anda sudah berkeluarga, punya tanggungan, dan lain-lain, coba usahakan minimal punya 3 kali post living Anda. Nah, tetapi kalau misalnya ditanya berapa sih Prita, idealnya kita save our money untuk dana darurat. Nah, itu kira-kira sampai dengan 12 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Kenapa? Karena masa pemulihan, recovery of the economy itu mungkin membutuhkan waktu yang tidak segera. Kita optimis boleh, tetapi kita juga harus berpegang pada ikhtiar yang baik. Nah, salah satu ikhtiar yang baik itu adalah mencukupkan dana darurat Anda sebelum Anda memulai berinvestasi. Prioritaskan SIP dalam menghadapi new normal. Jadi ini tuh harus lengkap. Dalam menghadapi new normal, kita bisa memiliki saving, investing, and also protection. Jadi saving untuk menabung kebutuhan kita di masa depan. Untuk Bapak Ibu yang mungkin punya anak, ada dana pendidikan dan sebagainya untuk anak masuk sekolah tahun depan, itu mah namanya nabung. Tapi kan ingat, kita juga mungkin saat ini usia produktif, insya Allah kita nanti memasuki pensiun mungkin berapa tahun lagi, aku nggak tahu ya. Tetapi pada saat pensiun nanti kan juga kita tidak tahu apa yang terjadi. Siapa yang menyangka tahun 2020 kita mengalami ini semua? Nggak ada yang menyangka, pensiunan juga nggak ada yang nyangka. Tetapi kalau nanti terjadi apalagi new normal yang baru, kita juga harus siap. Artinya apa? Siap tuh bukan cuma untuk sekarang, tetapi juga untuk masa depan kita. That's why acara kita hari ini rancang masa depan Anda dari sekarang. Karena masa depan Anda seberapa depan kita nggak tahu. Ya namanya juga umur kan itu dikasih sama Tuhan. Jadi ikhtiar kita nih hari ini selagi bisa kita lakukan yang sebaik-baiknya. Salah satunya juga adalah juga memiliki proteksi yang cukup untuk keluarga kita. Supaya apa? Jangan kita tinggalkan beban-beban kepada keluarga kita, termasuk juga sebagai sandwich generation. Nah, dalam mengelola investasi, number 1, jangan panik. Karena sekarang kan semuanya sepertinya kayak, aduh ini kayak mengerikan sekali gitu, situasinya tidak kita pahami. Ya memang benar, tetapi kita jangan panik dan kita pantau kecukupan dana darurat kita. Lalu evaluasi dan atur ulang portfolio investasi kita, sesuai nggak dengan profil resiko kita. Jangan-jangan selama ini kita cuma ikut-ikutan. Yang ketiga, tetap melakukan penyebaran aset investasi sesuai dengan tujuan keuangan kita masing-masing. Dan saya selalu sarankan untuk tetap yuk sebisa mungkin kita luangkan dari penghasilan kita untuk diinvestasikan. Dan ini yang paling penting, hindari spekulasi jangka pendek. Jadi tema kita, webinar kita hari ini adalah rancang masa depan Anda. Dan masa depan Anda itu bukan cuma sekedar bulan depan spekulasi gitu ya, tetapi benar-benar harus kita pikirkan ini untuk financial planning ini seperti apa. Nah, positifnya karena kita saat ini lagi nggak boleh mudik, maka untuk teman-teman yang masih mendapatkan rezeki berupa THR, ini banyak bisa dialokasikan untuk paling tidak 5 hal. Yang pertama bisa untuk menunaikan kewajiban religi kita, kemudian alokasi untuk kebutuhan lebaran, termasuk juga untuk kewajiban bagi para pekerja, lalu menambah dana darurat, lalu mengurangi pokok pinjaman untuk pinjaman yang sangat konsumtif. Lalu ingat, di masa seperti ini mungkin tidak semua orang memiliki keleluasan seperti Anda. Jadi tetap bersedekah dan juga berbagi. Dan terakhir, jangan pernah melupakan berinvestasi. Malahan uang ini sekarang benar-benar nih bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang benar-benar necessary untuk kehidupan kita masing-masing. Lalu gimana dong kalau Prita, aku punya berbagai tujuan-tujuan keuangan yang memang membutuhkan saya untuk membeli properti. Kan tadi saya sudah bilang di awal, seorang Prita Gozi itu sudah memikirkan memiliki rumah tinggal itu sejak masih usia 20-an tahun. Jadi pada saat setelah saya menikah, terus saya langsung mikirin tuh bahwa saya harus punya rumah tinggal. Bukan saya sih yang mikirin, sebagai suami saya kalau boleh jujur ya. Kalau ditanya Prita pengennya tuh ya masih bisa liburan, masih bisa apa, tetapi saya bersyukur banget. Dulu suami saya tuh maksa banget saya punya rumah tinggal. Ternyata sekarang enak banget rasanya working from home dari rumah yang nyaman, hunian yang nyaman, yang mudah dijangkau dan sebagainya. Rupanya perjuangan masa lalu itu ternyata sekarang tuh berbuah manis. Jadi aku
pingin banget semua yang hadir di sini juga memberikan yang terbaik untuk keluarganya masing-masing dan diri Anda juga. Nah, sekarang tanyakan pada diri Anda. Pada saat Anda mencari properti, misalnya, tujuannya ini untuk apa? Nah, ini kira-kira ada 4 hal lah yang bisa kita pilah-pilah ya. Ada orang yang memang dia kepengen nih mencari kenaikan modal kekayaan di masa depan. Jadi nggak dilimpatin sekarang, Prita, karena sekarang masih cukup kok dari tempat-tempat yang lain. Tapi saya kepingin aja, saya kepingin men-secure masa depan saya untuk masa mungkin saya sudah tidak produktif lagi. Kemudian saya kepingin mencari penghasilan secara berkala tanpa saya harus capek-capek, Mbak. Kerja ke kantor, saya juga seneng banget ya. Kalau enggak, masa iya saya sekarang kasih webinar, saya orangnya seneng banget. Tapi saya pengen kerja karena saya suka kerja gitu, bukan karena saya mesti melakukan sesuatu hal yang untuk menutup kebutuhan hidup saya. Nah, saya juga pasti yakin banyak di antara Anda yang saat ini mencari hunian untuk pribadi. Kenapa? Karena hunian rumah tinggal itu adalah basic necessities-nya kita semua. Kita akan merasa tenang, kita merasa nyaman kalau kita memiliki rumah tinggal yang nyaman. Nah, ataupun barangkali di antara Anda saat ini ada yang mau memberi hadiah maupun hibah kepada orang tersayang. Nah, di antara berbagai alasan-alasan ini pasti salah satunya adalah alasan kenapa Anda ikut webinar ini, which is very good. Nah, saya mau kasih tahu kenapa sih kita penting banget untuk memikirkan properti sebagai salah satu alternatif investasi kita. Pertama, pembelian properti itu bisa digunakan sendiri oleh kita sebagai pemiliknya. Jadi, itu merupakan suatu aset yang memang bisa kita konsumsi juga. Kita bisa nikmati sekaligus bisa juga sebagai aset investasi bila mana pembelian properti tersebut kemudian ditujukan untuk disewakan. Lalu potensi keuntungannya itu bisa dari berbagai tempat ya. Bisa dari pertama dari hasil kenaikan harga beli terhadap harga jual. Kemudian bisa juga kalau misalnya disewakan, maka kita di situ selain membantu orang untuk memiliki hunian di mana mungkin dia belum mampu untuk membeli sendiri, kita juga mendapatkan keuntungan juga di situ karena kita bisa berbagi tempat yang kita miliki tetapi kita mendapatkan penghasilan. Nah, yang paling penting lagi bahwa pembelian ini sifatnya bukan pengalaman, tetapi Anda membeli aset yang di mana di dalamnya Anda akan memiliki momen di dalamnya. Bayangkan aja, Anda udah punya aset, tapi Anda juga bisa memiliki momen-momen indah di dalam aset tersebut. Jadi, properti itu satu masuk ke dalam daftar aset pribadi kita, dan dia juga bisa membantu kita bila mana tiba-tiba dibutuhkan, bisa diagunkan, dan lain-lain. Dan di dalam situ juga kita bisa membangun memori indah. Nah, itulah kenapa hal-hal seperti ini yang terkerap orang tuh suka nggak kelupaan gitu loh pada saat dia memikirkan untuk membeli properti. Nah, pada saat dia mau membeli properti, pastikan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing, bukan kemampuan finansial tetangga ya. Kenapa? Karena properti ini sifatnya adalah untuk jangka panjang, kita harus memang memiliki kemampuan, apa saja nanti akan dibahas oleh Ibu Ayu lebih jelasnya lagi. Kalau dari saya, ikutin yang tadi Zapfin, itu alokasikan, itu di dalam 60% tadi itu ada biaya hidup dan juga termasuk cicilan. Nah, porsi cicilan untuk KPR itu bisa sampai dengan 30% atas pemasukan kita. Tapi ingat, kalau masih punya cicilan-cicilan lainnya, berarti yang lainnya harus dihilangin dulu tuh, kalau memang mau mentok ke 30%. Kalau enggak, berarti semua cicilan itu totalnya adalah 30%. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa ngobrol saat sesi interaktif. Nah, terakhir, saya selalu menutup webinar yang berhubungan dengan hunian rumah tinggal maupun investasi dalam properti itu. Kenapa? Karena itu sangat related dengan kehidupan kita. For me, family is not an important thing, but it's everything. Buat saya, memiliki hunian yang nyaman untuk tempat anak saya tinggal, saya spend my moment with my family, with my husband, semuanya merupakan kenangan memori yang sangat indah. Di saat bersamaan, saya juga tidak ingin masa indah ini akan rusak di masa depan karena saya tidak berhasil mempersiapkan masa pensiun saya dengan baik dan benar. Itu sebabnya salah satunya kita juga mesti memiliki investasi yang berjangka panjang dan nantinya bisa memberikan kita potensi keuntungan, imbal hasil yang membantu kita untuk tetap bisa bertahan hidup dengan adanya passive income. Mungkin itu saja sementara dari saya, Mbak Rugun. Mudah-mudahan bisa membantu semua teman-teman menjadi inspirasi solusi dalam perencanaan keuangannya di masa pandemi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Prita Gozi atas insights-nya yang diberikan terkait cara mengelola keuangan agar menjadi financially healthy. Untuk berikutnya, saya persilahkan Bapak Imron Rosyadi untuk memulai presentasi. Silakan Pak Imron. Ya, terima kasih Rugun. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sehat selalu buat kita semua. Nah, jadi tema kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita bisa mengambil peluang di saat seperti ini ya. Kita sama-sama tahu bahwa kondisi ini mungkin nggak mudah buat kita semua ya.
new normal, tidak seperti biasanya aktivitas kita melakukan seperti ini ya, tidak pernah bisa ketemu langsung ya, tapi ada beberapa hal yang memang seharusnya menjadi peluang yang luar biasa kalau kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya mungkin ada sedikit yang dapat saya share ya kepada Anda semua ya, presentasi saya sore hari ini. Ya, yang jadi pertanyaan semua adalah peluangnya itu seperti apa yang dapat kita ambil di saat seperti ini. Ya, terus apakah bisa dilakukan dengan kondisi ekonomi yang saat ini memang bisa dibilang terpuruk ya. Nah, kalau kita lihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, saya coba membandingkan dengan beberapa yang pernah terjadi di ekonomi perekonomian di Indonesia ya. Saya tidak mengkompar dari sisi ekonomi di krisis 2009. Tapi krisis yang pernah terjadi di Indonesia itu yang cukup fenomenal dan cukup memakan perhatian kita adalah krisis tahun 98. Saya coba compare antara krisis saat ini dengan krisis tahun 98. Nah, kita coba bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih bisa dibilang positif. Walaupun target pemerintah di tahun kemarin itu di 5,7%, terus di awal tahun kemarin turun menjadi 5,1%, dan saat ini realisasinya masih di angka positif 2,79%. Sementara di tahun 98, ya persisnya di bulan Mei, sama-sama di bulan Mei 22 tahun yang lalu ya, pertumbuhan ekonomi kita tuh sampai dengan 13,1%. Lantas bagaimana dengan negara-negara di dunia dengan kondisi COVID saat ini? Kita bicara Amerika Serikat saat ini, minus Amerika Serikat itu sudah mencapai di angka sekitar 4,8%. Ya, Singapura sendiri itu sudah minus di 5,7%. Ya, dan diproyeksikan, padahal di proyeksi sebelumnya Singapura itu minusnya hanya sekitar 2,8%. Nah, Jepang sendiri sudah minus di 0,9%, Cina minus 6,8%, dan Korea Selatan itu juga sudah minus di 1,4%. Nah, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia sampai apabila terjadi hal-hal yang memang COVID ini terus memanjang ya. Diprediksikan oleh Bank Indonesia dan Bu Sri Mulyani bahwa kondisi terburuk pertumbuhan ekonomi kita itu terburuknya nanti akan berada di titik minus 0,4 apabila memang COVID ini terus memanjang. Dan itu kita harapkan tidak terjadi. Lantas bagaimana dengan inflasi? Kita sama-sama tahu di tahun 98 lalu ya, inflasi cukup tinggi di atas 70% ya. Nah, inflasi kita saat ini cuma sekitaran kurang lebih hanya di sekitar 3%. Namun kita masih memiliki cadangan devisa yang cukup tinggi ya. Di tahun 98 cadangan devisa kita hanya 17,4 miliar dolar AS, dan saat ini kita mempunyai 130,4 miliar dolar AS. Rasanya dengan cadangan devisa yang cukup tinggi ini kita bisa menekan kurs dolar kita supaya rupiah tetap terjaga di kondisi yang agak lebih kondusif ya. Nah, kita juga tahu bahwa kurs dolar pada saat itu rata-rata operasinya di 98 sudah menyentuh di angka 17.000. Nah, saat ini dolar per kemarin itu di 14.800. Rasanya juga masih cukup aman dari sisi kurs dolarnya. Nah, yang utamanya adalah suku bunga kredit ya. Tadi saya bicara dengan Bu Ayu Pertiwi ya, suku bunga kita tuh masih relatif 1 digit ya di saat ini untuk khususnya untuk kredit kepemilikan rumah maupun apartemen. Sementara di tahun 98 yang lalu bahkan bisa dibilang bukan lagi di atas 50%, bahkan saya mengalami sendiri pada saat itu bahwa semua bank jangankan memberikan kredit, mereka banyak yang akhirnya kolaps ya, beberapa bank besar kolaps dan beberapa bank itu merger, dan salah satunya ini sekarang menjadi Bank Mandiri ya Bu Ayu ya. Ya, saya sebutkan aja ada beberapa bank yang masih saya ingat pada saat itu hilang ya. Ada Bank BDNI, ada Bank Exim, ada Bank Maksil, ada Bank Lipo, ada Bank BBD dan bank lainnya itu yang akhirnya mereka terpaksa tidak bisa menjalankan operasionalnya lagi ya. Ada Bank Nusa juga dan Bank Bali dan lain-lainnya. Nah, terus sektor apa aja sebetulnya yang masih bisa tumbuh di saat kondisi seperti ini? Ya, banyak pengamat bilang bahwa hampir semua sektor runtuh di saat kondisi seperti ini. Ya, namun kalau kita jeli, kita lihat bahwa ada beberapa sektor yang masih tetap bertahan dan tumbuh. Ya, kita ambil contoh seperti sektor kesehatan.
semua orang saat ini butuh namanya vitamin, semua orang saat ini butuh namanya masker, saat ini juga lagi bagaimana ventilator dibuat menjadi lebih banyak, dan bagaimana juga alat-alat kesehatan banyak sekali dipesan sama masyarakat pada saat ini. Ya, jadi bisa dibilang sektor kesehatan justru malah tumbuh di saat sekarang ini. Yang kedua adalah sektor digital, seperti yang kita lakukan saat ini, webinar, Zoom, ya Hangout, atau juga WA, video call, ya. Dan utamanya lagi juga kita lihat bahwa e-commerce kita ya juga terus meningkat, ya. Marketplace juga meningkat, ya. Jadi rasanya sektor digital juga justru malah tumbuh di saat kondisi saat ini. Dan yang ketiga adalah kita bisa lihat juga sektor kuliner. Nah, untuk sektor kuliner ini saya merasa bahwa tidak semua sektor kuliner menikmati kondisi krisis saat ini. Ya, beberapa restoran masih tetap harus tutup, ya. Namun beberapa yang sifatnya kebutuhan pokok pangan sehari-hari seperti buah, ya seperti kebutuhan daging, beras dan lain-lain, apalagi di bulan Ramadan seperti ini rasanya malah lebih meningkat dibanding sebelum-sebelumnya. 3 faktor inilah yang memang saat ini masih bisa bertahan dan masih bisa tumbuh. Namun, apakah memang ini menjadi menarik untuk kita bisa menjadikan peluang? Rasanya juga tidak bisa semua orang bisa menjalankan di 3 sektor ini, karena memang ini punya skill tersendiri dan belum tentu bisa dijalankan sama semua orang. Lantas apa yang memang masih ada peluang untuk bisa kita jalankan di saat kondisi seperti ini? Ya. Nah, pertanyaan yang lainnya adalah kapan sebetulnya krisis COVID ini akan berakhir? Ya, 2 hari yang lalu saya kebetulan juga dengar di salah satu radio swasta ya bahwa WHO itu sendiri pun juga tidak bisa memastikan ya kapan COVID-19 ini akan berakhir. Ya, kondisinya vaksinnya juga belum bisa ditemukan. Ya, lantas seperti apa dengan tidak adanya kepastian COVID akan berakhir ini? Ya, ada satu hal yang memang kita harus lihat bahwa new normal saat ini mungkin ke depan, dalam beberapa waktu ke depan yang mungkin gak lama lagi, kita sudah bisa harus berdamai dengan namanya COVID-19. Kalau saat ini kita dan COVID bermusuhan, bagaimana kita menghindari COVID? Mungkin dalam beberapa hari ke depan, atau beberapa minggu ke depan, atau beberapa bulan ke depan, mungkin sudah waktunya mungkin kita harus berdamai dengan COVID. Dengan cara apa? Kita memang harus selalu menjaga antibodi kita terus harus menjaga kesehatan kita supaya kita bisa hidup berdampingan dengan COVID ya di keseharian kita ya, sehingga kita mungkin ke depan sudah bisa menjalankan lagi segala aktivitas kita. Terbukti ya beberapa negara di seluruh dunia itu sudah mulai melonggarkan lockdown-nya ya supaya dia bisa menghidupkan kembali mesin-mesin perekonomian mereka yang saat ini dingin ya, supaya tetap hangat. Ya, mereka coba menghidupkan kembali komersialnya. Mau nggak mau, memang dengan dibukanya beberapa komersial area, pasti ada faktor yang harus dipertimbangkan bagaimana adaptasi kita terhadap COVID-19. Rasanya juga pemerintah Indonesia juga sedang memikirkan untuk ada rencana yang dapat saya kabar terakhir itu bahwa beberapa mal di daerah-daerah kawasan zona hijau mungkin akan dibuka mulai sekitar 8 Juni, baru wacana yang akan dijalankan, digulirkan dengan tujuan agar perekonomian kita itu sudah bisa dipanaskan kembali, namun tetap bagaimana menjaga bahwa COVID ini tetap aman ya, dari sisi kesehatan dari masing-masing proteksinya tetap dijalankan sebaik mungkin ya, tentunya dengan aturan-aturan yang memang dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah. Lantas bagaimana dengan sektor properti? Properti sebagai kebutuhan pokok dan juga investasi. Tadi kita sudah sampaikan, salah satu yang bisa kita lihat untuk masa depan kita adalah berinvestasi. Macam-macam ada sektor investasi, media investasi beraneka ragam, namun salah satunya adalah sektor properti. Nah, properti ini sendiri sebetulnya adalah selain dia memiliki nilai investasi, tanpa disadari bahwa properti ini juga kebutuhan pokok. Satu-satunya kebutuhan sektor yang memultifungsi ini bisa saya sampaikan bahwa hanya properti. Ya, yang lainnya mungkin hanya kebutuhan saja atau investasi aja. Tapi properti ini adalah dua-duanya bisa dapat bahwa ini kebutuhan akan hunian maupun juga investasi. Nah, kita lihat lagi sektor properti sudah beberapa kali dilakukan sama pemerintah itu mendapatkan relaksasi kemudahan-kemudahan. Ya, anggap saja bahwa kita bisa lihat di tahun 2016 kemarin pemerintah mengeluarkan namanya aturan
mengenai peraturan pemerintah bahwa PPh yang tadi 5% dikurangi menjadi 2,5%. LTV beberapa kali diberikan kelonggaran ya, dengan tujuan bahwa apabila sektor properti ini tumbuh di dalam suatu negara, maka secara tidak langsung lebih dari 180 sektor itu akan tumbuh. Ya, secara tidak langsung itu akan mengangkat perekonomian suatu negara. Ini yang makanya seringkali apabila memang ada sesuatu krisis di dalam suatu pemerintahan, setelah krisis itu mulai membaik, pasti pemerintah akan mensupport namanya sektor properti. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita lihat balik krisis 98 lalu. Apa yang terjadi tahun krisis 98 lalu? Kebetulan saya cerita pribadi ya, bahwa pengalaman saya di tahun 98 pada saat itu adalah saya adalah seorang sales di salah satu developer besar, mungkin salah satu developer terbesar di Asia Tenggara pada saat itu di era-era tahun 90-an. Sebut saja adalah apartemen Taman Rasuna. Ya, ada 3.544 unit di sana, dipasarkan dari tahun 93 dengan satu bedroomnya luas 57 meter persegi dengan harga mulai 150 juta, ya terus dengan luas 2 kamarnya itu luas 73,82 dengan harga 200 juta dan 3 kamarnya itu luas 90 meter dengan harga 300 juta. Apa yang terjadi? Di tahun 96-97, apartemen itu naik tinggi, harganya menjadi 350, 400, dan 450 juta. Nah, saat krisis 98, setahun kemudian setelah bangunan itu selesai, ternyata harga itu terkoreksi turun. Terkoreksi turun yang tadinya 300, 350, dan 450 turun kembali menjadi 200, 250, dan 300 untuk 1, 2, dan 3 bedroom. Ya, beberapa masyarakat mungkin berpikir untuk bisa membeli properti di saat krisis 98. Namun ternyata di balik itu semua ada beberapa masyarakat yang berpikir bahwa semua pasti berlalu, krisis pasti berlalu, ini adalah peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan setelah krisis itu rebound. Apa yang terjadi di tahun 2000 setelah krisis itu kembali rebound, bahwa properti itu ternyata betul kembali harganya menjadi lebih tinggi dari harga sebelum krisis itu terjadi. Nah, peluang-peluang seperti inilah yang memang bisa diambil dari beberapa orang yang memang mereka berpikir bahwa di balik semua peristiwa pasti ada hikmahnya, pasti ada peluangnya. Nah, cuma memang bagaimana bisa cermat memilih sesuatu itu pada saat kondisi yang sedang tidak baik. Ya, yang selanjutnya adalah cermat memilih properti. Nah, untuk mendapatkan sesuatu properti yang baik, pastinya kita harus pilih propertinya itu. Yang pertama adalah kita lihat bahwa di mana lokasi properti tersebut, karena lokasi ini menjadi penting. Ya, lokasi ini menjadi penting. Sebisa mungkin lokasi itu memiliki demand terbesar di area sekitar radius kurang lebih 5 sampai dengan 10 km dari properti itu berada. Nah, yang kedua adalah bagaimana konsep dari properti tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana progres dari properti tersebut. Kenapa harus cermat memilih properti ini menjadi dasar pertimbangan kita? Karena properti ini adalah salah satu media investasi yang kita sadari bahwa dia menarik untuk jangka panjang, memang ada sedikit kelemahan bahwa likuiditasnya ini tidak bisa lebih cepat dibanding dengan investasi yang lainnya seperti emas, deposito, dan lain-lainnya. Nah, makanya memilih properti ini menjadi lebih penting, ya, memilah-milahnya, agar ke depan likuiditas itu menjadi agak sedikit lebih mudah, baik dari sisi investment yield maupun dari sisi kita menjual kembali properti tersebut. Ya. Nah, kalau kita bicara ambil contoh, yang saat ini apartemen Taman Rasuna, dulu mungkin orang berpikir saat krisis nggak mau membeli untuk apartemen Rasuna, tapi saat ini apartemen Taman Rasuna tersebut harga sewanya tinggi, jual kembalinya juga rasanya nggak terlalu sulit. Ini yang perlu kita lihat, bahwa memilih properti sangat penting. Bagaimana melihat properti itu untuk bisa dilihat ke depannya. Nah, manfaat momentumnya itu sendiri kita harus melihat bahwa yang harus kita lihat adalah bahwa harga properti saat ini bisa dibilang harga terendah sepanjang properti mengalami stagnan dari tahun 2014 akhir sampai dengan saat ini. Ya, rasanya kalau saat ini kita bisa bilang properti lebih turun lagi dari saat ini, kayaknya rasanya udah sangat nggak mungkin. Karena properti ini udah sangat terpuruk dari tahun 2014 akhir, yang diharapkan di 2016, 2017, 2018 naik, ternyata harganya terkoreksi dan tertimpah lagi dengan adanya COVID-19. Mirip dengan 98. Krisis moneter 98 hancur lagi di tanggal 13 Mei dengan adanya kerusuhan.
itu memperburuk kondisi krisis moneter 98, sama dengan mirip krisis-krisis saat ini, di mana dengan kondisi krisis yang lagi perekonomian lagi kurang baik dihajar lagi dengan adanya COVID-19. Ini rasanya harga-harga udah titik-titik terendah harga properti, dan ini merupakan momentum yang baik ya untuk kita membeli properti di saat harga-harga ini memang udah rasanya udah berat untuk bisa lebih turun kembali dari harga yang ada saat ini. Ya. Nah, terus apa yang dapat kita lihat dari peluang-peluang yang ada? Kami dari Synthesis Development, ya developer yang telah membangun beberapa proyek, ya anggap saja dari beberapa ada landed house, ya ada apartemen yang mungkin nggak saya sebutkan satu persatu, Anda bisa browsing di internet mengenai proyek-proyek kami. Synthesis Development mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu ya sudah tahu mengenai Synthesis Development. Yang lantas proyek mana aja yang menjadi yang dapat kami berikan peluang untuk diinvestasikan ke depan, dan bagaimana proyek itu bisa lebih menarik untuk saat ini untuk diambil sebagai peluang. Ya, Pak Imron, sorry Pak Imron. Ya. 5 menit lagi ya Pak Im. 5 menit lagi, oke. Terima kasih Pak. Agak saya percepat. Yang pertama adalah Synthesis Home. Kami membuat satu proyek landed dengan harapan bahwa seperti layaknya market inginkan, bagaimana rumah ini terasa seperti apartemen. Jadi kami membuat rumah dengan fasilitas selengkap apartemen. Ya, tentunya lokasinya ini tidak jauh dari selatan Jakarta, yang berada 5 km dari kawasan Lebak Bulus, ya, MRT ya, 5 km dari MRT. Ya, dari MRT itu sendiri udah ada waktu yang kita bisa ukur menuju Sudirman, Duku Atas, Bundaran HI ya. Terus juga di kawasan dari proyek ini sendiri juga bisa dibilang kawasan yang sudah cukup matang, ya ada beberapa rumah sakit, ya pendidikan, ya komersial area dan lain-lainnya. Dan yang utama adalah dari Synthesis Home ini kami memiliki fasilitas 4 taman tematik, ya ada Green Park di sana, tempat berkumpulnya para penghuni dengan untuk dia bercengkrama. Ada sport park yang merupakan juga outdoor dari fitness, ya. Terus juga ada fun park, ya di mana penghuni bisa bermain game dengan penghuni lainnya. Ya, terus juga ada edupark. Edupark ini nanti anak-anak bisa belajar di area outdoor. Kami sediakan wifi, ya free. Plus juga kami sediakan mading, ya untuk edukasi anak-anak yang ada penghuni yang ada di kawasan ini. Kami siapkan juga ada smart home di dalam unit tiap rumahnya dan security 24 jam, dan kami juga memberikan akses card untuk akses menuju kawasan ini. Nah, fasilitas utamanya ini adalah kita berikan clubhouse, ya kita sediakan clubhouse, itu ada function room di sana, ada gym indoornya juga, ada sauna dan juga ada swimming pool. Ya. Tipe-tipenya itu kita ada tipe 6x10, ya 6x15, ya, dan juga 6x12. Hanya 3 tipe ini aja yang kami tawarkan. Ya. Nah, selanjutnya juga saya sampaikan juga mengenai apartemen Synthesis Resident Kemang. Ya, proyek ini berada di Jalan Kampera Raya. Ya. Nah, proyek ini memiliki 3 magnet kehidupan sebetulnya. Yang kita bicara bahwa kawasan entertain Kemang, kawasan CBD Simatupang, dan sekaligus juga kawasan utama CBD Sudirman, karena memiliki akses melalui jalan layang nontol Antasari, sehingga akses menuju Sudirman cukup ditempuh dengan jangka waktu sekitar 10-15 menit aja dari Synthesis Resident Kemang. Ya, ini kita ada 3 tower di atas lahan 2 hektar. Ya, terdiri dari Tower Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Saat ini kami sudah membangun dan sudah memasarkan untuk Tower Nakula dan Sadewa. Nah, ini fasilitasnya dari entrance masuk ke Tower Nakula Sadewa. Kami sediakan ada komersial area, kami beri nama dengan Teras Gandhi. Ya, terus juga masuk menuju ke arah Rumah Joglo. Ya, Rumah Joglo ini sebagai lobi penerima, ini merupakan ruang tamu dari kawasan apartemen ini. Nah, selanjutnya menuju ke lobi masing-masing tower, Nakula dan Sadewa. Nah, lobi masing-masing tower ini adalah ruang keluarga dari masing-masing tower, di mana privasi untuk masing-masing tower. Ini fasilitasnya yang ada di kawasan Synthesis Resident Kemang, Taman Tirta Astana. Nah, ini juga ada lagoon pool. Tipe-tipenya ada 1 bedroom, 2 bedroom, dan 3 bedroom, mulai dari 54 meter persegi, 73 meter persegi, dan 102 meter persegi. Nah, ada contoh unitnya yang dapat Bapak Ibu lihat langsung di lokasi. Dan ini dia peluang yang saya mau sampaikan, bahwa ada sesuatu yang memang belum pernah kita keluarkan sebelumnya. Jadi di saat-saat ini, ya
kami hanya memberikan peluang yang memang Bapak Ibu bisa dapatkan dalam bentuk bahwa kami empati bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian atau yang mau berinvestasi di properti. Cukup dengan membayar booking fee aja, ya, Bapak Ibu, ya kita semua bisa mendapatkan satu hunian di Sintesis Home atau di Sintesis Resident Kemang. Setelah itu tidak perlu membayar sesuatu lagi sampai dengan 3 bulan. Bahkan kami memberikan potongan untuk Sintesis Home, diskon sampai dengan 300 juta, dan untuk Sintesis Resident Kemang, diskon sampai dengan 650 juta. Nah, yang luar biasanya lagi adalah kita tahu bahwa dari bank saat ini, Bank Mandiri ataupun bank yang lain, prosesnya itu mungkin dengan adanya work from home itu agak sedikit lebih terkendala. Ya. Namun kami memberikan juga apabila memang nanti dalam masanya setelah libur bayar, ya, ternyata bank tidak menyetujui kredit Bapak Ibu, ya, dengan surat persetujuan penolakan banknya, kami akan kembalikan booking fee-nya. Jadi rasanya tidak ada resiko, ya, untuk memilih unit, ya, dan juga hanya membayar booking fee aja. Habis itu libur bayar 3 bulan, setelah itu baru pikirkan setelah kondisi membaik bagaimana kelanjutannya dengan cash flow yang nggak terlalu besar. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, Rugun. Ya, mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab ya setelah ini. Terima kasih, Rugun. Rugun, kamu di mute. Rugun, kamu di mute. Oh iya, terima kasih Pak Im. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih juga atas insight yang diberikan tentang kondisi ekonomi sekarang dan juga tentang sektor properti. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ayu Pertiwi. Halo Ya. Ibu. Halo Mbak Rugun. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan terkait KPR. Pertanyaan pertama adalah, mengapa cara bayar KPR menguntungkan? Lalu keuntungannya itu apa saja, Kak? Oke. Langsung dijawab aja ya, Mbak Rugun ya. Iya, silakan Ibu. Karena mengingat durasi. Oke. Melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Imron, kemudian Mbak Prita. Jadi di sini saya coba jelaskan dari sisi pembiayaannya. Kenapa kalau kita mau berinvestasi properti khususnya gitu kan ya, tentunya akan jauh lebih menarik kalau kita menggunakan fasilitas KPR dari bank gitu. Pertama, karena dengan KPR itu customer gitu kan, ataupun kita nih, kita cukup menyediakan uang sebesar DP dan biaya KPR. Misalnya contohnya tadi misalnya harga propertinya 1 miliar gitu kan ya. Kalau kita harus bayar 1 miliar gitu kan ya, itu akan sayang, apalagi di situasi sekarang ini. Tentunya tadi Mbak Prita kan sudah sharing, kita juga harus bisa menyisihkan dana gitu kan ya, saving, apalagi untuk kondisi darurat gitu kan ya. Kalau di tengah situasi kondisi pandemi COVID seperti ini kan, cash is the king gitu kan ya. Sebisa mungkin kita pegang uang cadangan gitu kan, karena ke depan kan kita juga nggak tahu situasinya mau seperti apa dan mau seberapa lama kondisi COVID sekarang ini. Jadi kalau kita berinvestasi, beli properti dengan KPR, tentu kita yang tadinya harus bayar 1 miliar full gitu kan ya, dengan KPR cukup menyisihkan 50 juta, karena kan kalau misalnya beli properti ini KPR yang pertama itu kan DP-nya bisa mulai dari 5% gitu kan ya. Jadi hanya menyisihkan 50 juta tambah lagi biaya KPR, sehingga kelebihannya 900 juta katakanlah gitu kan ya, itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Entah itu nanti untuk cadangan biaya anak sekolah gitu kan ya, atau bahkan untuk melakukan investasi yang lain gitu kan ya, beli properti lagi boleh gitu kan ya, atau dalam bentuk investasi yang lain, misalnya beli saham. Saat ini kan justru saham lagi rendah nih. Nah, kalau memang kita mau berinvestasi jangka panjang, itu bisa digunakan di sana uangnya gitu kan ya, atau emas, atau tambah lagi malah properti gitu kan ya. Nah, yang kedua gitu kan, hanya dengan menyisihkan uang DP dan biaya KPR, kalau misalnya propertinya yang kita beli itu kondisinya ready stock, bangunannya sudah ada. Tentunya misalnya
kalau tidak kita gunakan sendiri. Tadi kan fleksibilitas kalau kita berinvestasi properti itu kan pertama bisa kita gunakan sendiri sebagai hunian tempat tinggal kita. Yang kedua kita bisa sewakan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kondisinya ready stock gitu kan, langsung kita sewakan. Nah, uang dari pembayaran sewa itu bisa kita gunakan untuk pembayaran angsuran KPR-nya. Jadi kan lebih hemat lagi gitu kan ya, bisa mengalokasikan uang yang kita miliki itu lebih efisien dan efektif gitu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita beli propertinya kondisinya masih inden, masih dalam proses bangun. Nah, tentunya dengan KPR, dengan menggunakan KPR, kita akan bisa sharing terhadap resiko. Misalnya nih, tadi harus bayar 1 miliar, sementara unitnya masih dalam progres pembangunan. Nah, tentu akan sayang nih kalau kita langsung spend 1 miliar. Tapi kalau kita menggunakan fasilitas KPR, kita kan hanya menyediakan DP saja, gitu kan ya. Sementara bangunannya kan masih progres pembangunan, jadi kita bisa juga lakukan monitor. Ini masih dalam proses pembangunan, gitu kan. Jadi tidak mengeluarkan uang di depan sekaligus, sementara kita belum mendapatkan benefit dari properti itu sekarang. Gitu. Itu salah satu kelebihan kalau kita menggunakan fasilitas KPR. Kemudian juga kenapa sebaiknya kita pakai KPR gitu kan ya. Nah, sekarang ini suku bunga KPR itu kan cukup rendah. 1 digit gitu kan ya. Jadi sangat menguntungkan kalau misalnya kita memanfaatkan fasilitas itu, karena nanti dengan berjalannya waktu gitu kan ya, harga properti semakin naik gitu kan. Nah, itu bisa mengcover suku bunga yang kita tanggung sekarang ini kalau kita pakai KPR. Jadi pasti jauh lebih menguntungkan kalau kita menggunakan fasilitas KPR. Oke, Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimanakah proses pengajuan KPR? Prosesnya? Iya. Prosesnya sebenarnya sangat mudah gitu kan ya, sangat simpel. Tapi banyak sekali masyarakat yang sepertinya, aduh kalau beli properti pakai KPR, mengajukan KPR itu kayaknya susah, rumit gitu kan ya, padahal sebenarnya enggak. Yang penting pertama harus punya penghasilan gitu kan ya, karena kalau namanya kita mau mengajukan fasilitas kredit, tentunya kan penghasilan kita, income kita itu sebagai first way out-nya dari bank memberikan fasilitas. Baik dia itu sebagai karyawan, baik dia itu sebagai profesional ataupun self-employed, yang penting dia setiap bulannya itu ada penghasilan, karena itu sebagai sumber untuk pembayaran angsuran kredit KPR dari nasabah yang bersangkutan. Nah, kalau kita sudah memenuhi itu, berpenghasilan, nah kita lihat usianya, gitu kan ya, usianya mulai dari 21 tahun sampai dengan usia, kalau misalnya kita employee nih, nah sesuai usia pensiun kita berapa? Rata-rata kan di usia 55 tahun, gitu kan ya. Nah, kita mau ambil tenor kreditnya berapa lama? 10 tahun kah? 15 tahun kah? Atau 20 tahun. Nah, kalau misalnya kita pekerjaannya sebagai wira swasta atau profesional, nah itu kita bisa mendapatkan fasilitas kredit itu sampai dengan usia kita 60 tahun. Nah, kemudian yang ketiga tentu harus ada dokumennya seperti apa persyaratan untuk mengajukan kredit KPR. Yang pertama itu dokumen pribadi. Tentu semuanya punya lah, gitu kan ya. Dokumen pribadi itu terdiri dari KTP, kemudian NPWP, akta nikah, kalau memang statusnya sudah menikah, kemudian kartu keluarga. Nah, itu hampir semuanya punya. Kemudian NPWP ya, enggak ya. Kemudian yang kedua, dokumen income. Dokumen income tergantung kita pekerjaannya sebagai apa. Apakah kita sebagai employee, self-employed, atau profesional. Kalau kita sebagai employee, tentu dokumen income-nya berupa surat keterangan
bekerja, dari perusahaan tempat kita bekerja. Kemudian juga rekening tabungan kita, gitu kan ya, rekening koran yang menjadi penampungan dari pembayaran gaji kita sebagai karyawan. Kemudian kalau kita sebagai wira swasta, gitu kan ya, dokumen income-nya berupa rekening koran kita, ditambah lagi laporan keuangan dari usaha kita. Setiap setiap bulan, 3 bulan terakhir, gitu kan ya. Dan itu sebaiknya memang laporan keuangannya yang harus audited. Kemudian kalau kita sebagai profesional, selain kita disyaratkan untuk menyerahkan rekening koran, tentunya kita akan menyerahkan kontrak kerja kita. Karena itu kan yang akan kita lakukan analisa atau evaluasi berapa sih sebenarnya penghasilan kita. Nah, kemudian yang terakhir dokumen agunan, gitu kan ya. Dokumen agunan kita lihat, kita beli propertinya itu apakah properti baru dari developer ataukah secondary. Kalau kita beli properti baru dari developer, tentunya nanti Bank Mandiri yang akan berkoordinasi langsung dengan developer. Contohnya misalnya dengan Sintesis. Nah, kalau teman-teman gitu kan ya beli properti dari Sintesis, nanti nggak perlu melampirkan dokumen agunan karena nanti Bank Mandiri yang akan langsung berkoordinasi dengan pihak Sintesis sebagai developer. Itu syarat-syaratnya harusnya sih mudah dan bisa dipenuhi oleh teman-teman semua yang mau apply KPR. Ada lagi baru? Pertanyaan terakhir nih Bu Ayu terkait tips agar pengajuan KPR-nya approved. Mungkin bisa di-share beberapa tipsnya. Oke, tipsnya itu salah satunya yang pertama, gitu kan ya. Tentunya kita kan harus mengacu juga kepada ketentuan regulasi Bank Indonesia bahwa setiap bank kalau memberikan fasilitas kredit tentu kita diwajibkan untuk melakukan penarikan IDPI. Jadi kita sebagai konsumen yang mau apply kredit, gitu kan ya, harus tahu bahwa IDPI kita itu clear. Apa tuh artinya clear? Clear itu bukan berarti bahwa kita nggak boleh punya pinjaman apapun sebelumnya, nggak seperti itu. Tapi kalau kita punya fasilitas pinjaman, entah itu kartu kredit, entah kredit kendaraan, entah mungkin kredit properti yang sebelumnya kita sudah punya, itu statusnya kondisinya lancar. Tidak ada kewajiban yang tertunggak atau bahkan macet kondisinya. Nah, kalau misalnya kita sudah yakin IDPI-nya kita lancar, gitu kan ya. Nah, itu harusnya bisa nih tahapannya lolos di satu sisi. Kemudian yang kedua, dokumen income. Dokumen income kita juga harus rapi. Karena apa? Itu yang mencerminkan bahwa penghasilan kita itu setiap bulan itu berapa sih besarnya, gitu kan ya. Karena itu yang akan dilihat oleh bank, gitu kan ya, dalam memberikan fasilitas kredit. Kemudian yang ketiga, dokumen agunannya. Dokumen agunannya juga harus clear. Dokumen agunan itu seperti apa? Yang pertama, sertifikat dari properti yang akan kita beli. Kemudian yang kedua, IMB, izin mendirikan bangunannya. Kemudian yang ketiga, PBB-nya. Nah, kalau kita beli propertinya itu dari developer, nah sebaiknya kita lihat siapa sih developernya, gitu kan ya. Karena apa? Waktu kita membeli unit dari developer dan ini kategorinya properti baru, gitu kan ya, primary, gitu kan ya. Itu kan biasanya dokumen-dokumen agunan itu kan juga masih dalam proses paralel oleh developer, gitu kan ya, baik itu IMB maupun sertifikatnya, karena biasanya developer itu menjual dan paralel dia melakukan proses pemecahan sertifikat untuk tersplit, gitu kan ya, menjadi satuan unit-unit, baik itu yang landed house maupun apartemen. Kemudian yang terakhir tentunya kita harus tahu, misalnya income kita berapa, gitu kan ya. Kemudian kita mau beli properti harga berapa. Nah, limit kredit yang kita ajukan itu berapa? Biasanya rasionya nih, rasio antara penghasilan kita
dengan kewajiban kita, kewajiban itu hutang ya, hutang baik ini yang termasuk KPR yang mau kita apply maupun misalnya kita sudah punya kewajiban yang lain, entah kartu kredit, entah kredit kendaraan ataupun kredit properti yang sebelumnya, itu totalnya biasanya itu 50% dari income kita. Katakanlah misalnya income kita 30 juta setiap bulan. Berarti kita harus total kewajiban kita itu hutangnya itu maksimum 15 juta. Nah, itu kita bisa maksudnya mensimulasikan gitu kan ya. Kalau nanti juga teman-teman bisa coba browsing masuk ke websitenya Bank Mandiri. Nah, di situ juga ada simulasi gitu kan ya, simulasi berapa sih income kita gitu kan ya, berapa kebutuhan limit kredit kita untuk beli properti. Nah, nanti bisa dihitung di situ gitu kan. Jadi kalau misalnya katakanlah income kita 30 juta gitu kan ya, kita mau beli properti harga katakanlah 1 miliar. Nah, misalnya kita mengajukannya 600 juta gitu kan ya, 600 juta atau 700 juta. Nanti kita simulasikan itu masuk, nah pasti di-approve. Kadangkala kenapa permohonan kredit itu tidak disetujui gitu kan ya. Nah, karena ternyata rasio antara penghasilan dengan kewajiban hutang yang sudah ada itu melebihi dari 50%. Sehingga kalau tetap disetujui itu justru akan menyulitkan gitu kan ya. Padahal kan prinsipnya bank itu memberikan fasilitas gitu kan, itu tujuannya kan untuk membantu gitu kan ya, membantu teman-teman untuk membeli sesuatu entah itu properti atau apapun gitu kan ya, biar bisa memiliki properti tersebut sekarang gitu kan ya, sementara uang yang misalnya mau beli cash itu belum cukup, nah itu bisa dibantu oleh bank untuk bisa beli properti sekarang. Tapi kalau misalnya rasionya itu, rasio hutangnya itu sudah terlalu besar. Ibu Ayu, sorry ya. Ibu Ayu, waktunya. Oke, Iya. jadi intinya itu 4 itu ya, harus clear IDBI-nya, kemudian clear agunannya, dokumen income, dan tadi limitnya harus sesuai dengan income-nya. Kalau itu semua sudah bisa terpenuhi, insya Allah pasti disetujui permohonan kreditnya. Oke. Terima kasih Bu Ayu atas insights-nya. Sekarang kita akan masuk ke Q&A session. Ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama untuk Ibu Prita. Kita mau jawab yang mana nih, Mbak Rugun? Ini kayaknya banyak nih untuk Ibu Prita pertanyaannya. Jadi boleh. mungkin kita bisa yang pertama dulu kali ya. Jadi boleh. Dia ingin berencana untuk membeli rumah setelah menikah, terus dia baru menikah. Kira-kira dana yang didahulukan itu yang pertama kali untuk dana darurat atau misalnya mending saving dulu gitu. Ini yang atas nama siapa ya? Maaf saya untuk lagi nyari. Dari Zainal Asikin. Oh baik, oke. Terima kasih banyak Kak Zainal Asikin untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa mewakili juga untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang masih setia dengan webinar ini ya. Jadi kalau misalnya kondisinya adalah keluarga baru yang saat ini baru menikah, kemudian kan pasti berencana memiliki hunian rumah tinggal. Bagus Pak, karena itu sama persis kayak waktu aku dulu waktu baru menikah. Hal pertama yang aku pikirin itu bukan beli tiket liburan mau honeymoon kemana, tapi aku mikirin ini mau beli rumah di mana ya. Oke. Nah, jadi waktu itu saya benar-benar tuh langsung mikirkan. Nah, pertama yang kita mesti pikirin adalah gini. Dana darurat itu tetap penting, tetapi tidak perlu dikumpulin sampai 12 kali post living Bapak. Jadi Bapak bisa kumpulin dulu 3 kali post living, ini tetap penting ya. Jadi karena berbeda dana darurat dengan pembelian rumah tinggal itu 2 hal yang sangat berbeda. Jadi dana daruratnya kumpulin dulu 3 kali post living Bapak ya. Hitung bersama istri seperti apa. Lalu Bapak mesti browsing, cari sesuai dengan kemampuan finansial Bapak. Nah sekarang kan tadi sudah diinfokan juga untuk pembelian rumah pertama, jadi saya sih asumsi
asumsinya ini hunian pertama, itu DP-nya itu tergolong cukup bersahabat. Jadi silakan disesuaikan saja punya uangnya berapa dengan ingin membeli properti atau rumah tinggal yang seperti apa. Nah, patoknya itu memang kejar tuh si DP-nya kalau bisa, kalau misalnya sempat masih ada uang dari angpau pernikahan, nah itu salah satu yang bisa digunakan untuk DP tersebut. Nah, kemudian untuk cicilannya itu sesuaikan dengan pemasukan Bapak. Jadi pemasukannya berapa, nanti akan di-assess oleh pihak bank, mungkin dari Bank Mandiri misalnya. Nah, itu selama masuk ke dalam assessment tersebut, insya Allah Bapak itu bisa membeli rumah tersebut ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Bapak, concern Bapak tentang gimana nih antara beli rumah atau dana darurat ya. Ingat jawabannya dana darurat 3 kali post living, baru Bapak bisa lanjut untuk beli rumah tinggal. Jadi cepat kejar ya Pak ya. Terima kasih Bu Prita. Ini satu pertanyaan lagi untuk Ibu Prita ya. Ya. Dari Bapak Haris Haryanto, apakah waktu sekarang adalah timing yang tepat untuk membeli sebuah properti ya? Bukankah di masa COVID ini kita sebaiknya pegang cash? Lalu tujuan... Baik, jadi... Ya, saya paham sih pertanyaannya. Jadi gini, berarti saya asumsikan Pak Haris ini saat ini mau membeli properti itu salah satunya untuk mengelola portofolio investasinya. Nah, sekarang Pak, pada saat kita berbicara portofolio investasi, maka disitulah kita mesti melihat nih komposisi dari keseluruhan aset investasi yang Bapak miliki. Selama Bapak sudah memiliki, dana darurat sejumlah 12 kali post living, maka bisa dibilang portofolio Bapak itu sudah tergolong cukup ideal dan cukup aman. Nah, sekarang berikutnya portofolio seperti apa yang Bapak bisa ambil. Nah, ini kembali lagi disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Apakah Bapak konservatif, moderat, dan agresif. Nah, perbedaan dari komposisi profil risiko ini sebetulnya ada di berapa banyak berat ya komposisi untuk properti yang bisa Bapak masukkan ke dalam portfolio Bapak. Jadi, kalau ditanya apakah masa COVID ini istilahnya berpengaruh, istilahnya aman tidak aman, itu sebenarnya tidak. Tetapi lebih pengaruh itu lebih pegang pada apa tujuan keuangan Bapak, bagaimana profil risiko Bapak, bagaimana portofolio Bapak. Kalau memang bisa dimasukkan, maka itu bagus. Karena jangan kita hanya memilih satu aset investasi untuk portofolio kita secara keseluruhan. Jadi sebarlah aset investasi Bapak di beberapa tempat yang berbeda. Kalaupun salah satunya itu pilihannya adalah properti, maka nilai properti tersebut ya disesuaikan dengan alokasi komposisi portofolio Bapak. Gitu kira-kira jawaban dari saya. Terima kasih Bu Prita. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Imron. Pak Im? Ya. Pak Im, ini ada pertanyaan dari Mbak Diah Rahmawati. Pertanyaannya, booking fee-nya berapa ya Pak untuk Synthesis Homes? Ya, Rugun booking fee-nya sebetulnya buat Synthesis Home cukup ringan ya, 10 juta rupiah aja. Ya udah bisa langsung pilih unit salah satu di Synthesis Home. Saya nambahin sedikit mungkin yang tadi Pak Haris ya Rugun ya. Iya, Pak. Ya, jadi yang tadi siapa yang nanya booking fee-nya tuh, booking fee-nya cukup ringan kok, cuma 10 juta aja. Jadi Pak Haris tadi bertanya yang Ibu kita juga tadi jawab, bahwa apakah ini hal yang bijak untuk mengeluarkan uang, ya apakah nggak lebih baik megang dana cash dengan kondisi COVID seperti ini. Ya ini balik lagi adalah bahwa peluang untuk mendapatkan sesuatu yang titik terendah itu hanya ada di saat-saat seperti sekarang ini, seperti harga yang terkoreksi, harga yang udah mulai posisi bottom, dan juga banyak promo-promo yang menarik. Anggap saja ambil contoh, kita sendiri juga mengeluarkan hanya bayar booking fee, habis itu nggak perlu lagi membayar dalam waktu 3 bulan holiday payment. Jadi 3 bulan tanpa mengeluarkan apa-apa. Setelah holiday payment pun juga booking fee-nya ternyata masih bisa diangsur lagi. Misalnya tadi Bu Ayu sampaikan bahwa booking fee itu bisa 5% untuk LTV 1, LTV pertama. Nah, 5% pun ini bisa diangsur 3 bulan. Jadi rasanya berarti sebulan itu kisaran hanya sekitar 1,65%. Ya, jadi 3 bulan pertama udah cuma bayar booking fee aja, sudah dapat diskonnya pula, yang harganya belum pernah bisa dikeluarkan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, ya angsuran DP 5%-nya juga cukup ringan. Apabila memang nanti ternyata ditolak sama bank, kami pun akan kembalikan booking fee-nya 100% tanpa potongan. Jadi rasanya resikonya masih sangat-sangat kecil ya dengan kondisi saat ini. Kami mengerti bahwa mungkin orang nggak akan mau mengeluarkan dana cash yang besar di kondisi COVID seperti ini, tapi bagaimana bisa mendapatkan peluang dengan tanpa ada risiko, kalau bisa sedikit pun tanpa ada risiko, tapi tetap mendapatkan opportunity tersebut. Mungkin itu Rugun yang dapat saya sampaikan. Jadi booking fee-nya hanya 10 juta untuk di Synthesis Home.
untuk sintesis residen Kemang memang nggak sedikit lebih besar, bookingnya 20 juta. Sudah bisa langsung memilih salah satu unit yang ada di proyek kami. Gitu. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Haris Haryanto. Berapa tepatnya diskon untuk pembelian sintesis homes dan apartemen sintesis Kemang? Apakah propertinya sudah siap huni? Sintesis home saat ini progresnya sudah mulai naik ke lantai 2 ya Pak. Fase 1 itu saat 1 sudah bisa dibilang sudah 99% terjual. Saat ini kami pasarkan fase 2 dan fase 3. Ya, tadi tanyanya apa Gun? Pertanyaannya harganya ya? Apa diskonnya ya? Diskonnya Pak. Diskonnya. Sebetulnya kalau Bapak bicara di bulan lalu, ya April, di bulan Februari, Maret, April itu kami tidak pernah memberikan diskonnya. Tapi kami juga memang melihat kondisi bahwa kami tidak bisa melawan kondisi krisis saat ini. Kami mau nggak mau harus mengikuti, tapi kami tidak bisa melepas semua unit dengan harga diskon. Hanya beberapa unit aja yang kami lepas dengan harga diskon. Ya untuk tadi sudah saya sampaikan ya, untuk di sintesis home, ya mungkin secara presentasi saya bisa sampaikan Pak, itu up to 10%. Jadi ada beberapa unit yang memang diskonnya itu nggak sama, tapi kami sesuaikan dengan apa yang memang bisa kami lepas di sintesis home. Nah untuk yang Kemang sendiri kami bisa memberikan diskon sampai dengan 15%. Ya, dan kami tidak pernah memberikan diskon sebesar ini sebelumnya. Mengenai progres pembangunan pun juga sintesis home fase 1 udah mulai di lantai 2, fase kedua dalam tahap pengerjaan infra. Ya, untuk sintesis residen Kemang sudah topping up dalam tahap finishing. Ya, dan kami terus mengerjakan progresnya. Jadi yang sudah kita bangun di sintesis residen Kemang ini adalah kedua tower Nakula Satirma. Ya, itu progresnya. So unit juga ada untuk kedua proyek ini. Jadi untuk sintesis Bapak bisa langsung lihat seperti apa rumahnya nanti, udah ada so unitnya langsung di lokasi. Jadi Bapak bisa datang ke Jalan Purnawarman di Cirende, Kabupaten Cirende. Oke, Pak Im. Berikutnya kita akan membacakan pertanyaan juga dari sebentar. Tuh kayak seru juga tuh Mbak pertanyaan dari Ibu Fitria Ramadhania, karena di situ juga ada nanya tuh tentang KTA dan KPR. Nanti Ibu Ayu bisa jelasin juga tuh. Apalagi nanya tentang relaksasi juga, ya kan? Seru nih pertanyaannya nih. Katanya lebih baik memberi. Bu Prita siapa tadi Bu? Yang nanya Bu? Ini dari pertanyaan Mbak dari Fitria ya. Ramadhania. Ini pertanyaannya valid banget nih. Ini banyak banget ditanya di direct message. Iya benar. Ini nanya kan, benar kan? Jadi kan pertama nih pertanyaannya mendingan beli tanah dulu lalu dibangun beberapa tahun kemudian atau langsung membeli rumah dengan KPR. Ya kalau nanya sama saya sama Mbak ya emang PR paling enak tuh ngopi segala macam buka puasa mah di rumah sendiri. Jadi kalau emang rumahnya udah ada ya udah beli aja gitu ya. Kalau yang nomor satu mungkin saya jawab kali Mbak. Berita ya. Kalau yang nomor satu. Enggak, aku mah cuma bercanda aja Pak. Bercanda aja aku mah gitu. Silakan. Mungkin nomor satu karena gini. Itu aku jawab, nomor 2 nanti Mbak Ayu jawab. Mungkin yang ketiga juga bisa Bu Prita atau saya. Ya. Yang nomor satunya itu lebih baik beli tanah atau bangun nanti setelah membeli rumah dengan KPR. Kadang-kadang kita membeli properti ini bukan hanya propertinya aja yang kita beli, tapi properti dan kawasannya, properti dan fasilitasnya. Nah, pertanyaan adalah, apakah kita bisa beli tanah, terus kita bisa bangun kolam renangnya? Apakah kita bisa beli tanah, terus bisa punya fitness centernya, atau punya fasilitas yang lain? Itu juga perlu kita pikirkan. Kadang-kadang kita memang inginnya itu sesuatu lebih murah dibanding dengan yang ada comparison yang kita lihat. Padahal secara tidak langsung harga itu dan uang, intinya Bu Prita, uang itu kan tidak bohong kan. Ada harga, ada barang gitu. Jadi kalau memang mau investasi tanah pun juga kalau untuk disewakan rasanya nggak ada nilainya. Tapi kalau ada rumahnya, ada bangunannya, tentunya investasi itu akan lebih tinggi dibanding dengan tanah top. Memang tanah itu akan naik terus gainnya, harganya terus naik. Tapi kalau memang ada, lebih baik dengan KPR, ya dananya nggak perlu modal langsung besar di awal, tapi langsung bisa dapat investment yield-nya kalau memang kita mau sewakan, atau kita bisa mendapatkan properti, nggak hanya properti itu sendiri, namun properti dan juga kawasan fasilitasnya. Rasanya sih lebih baik pilih ke yang ada bangunannya. Gitu. Next, kalau mau invest lagi, yang tanah boleh aja, mungkin nggak harus semuanya tanah semua.
Ya, Oke, mungkin Bu Ayu kali poin bisa. berikutnya Ibu Ayu mungkin bisa share. Ya, ini pertanyaannya apa perbedaan pembelian rumah melalui KTA dan KPR? Ini KTA ya, benar ya? Bukan KPA ya? KPA Bukan, mungkin jadi, KPA jadi kayaknya. aku coba ini kan ya Bu Ayu. Jadi banyak Ya. banget nih pertanyaan dari ini rata-rata orang yang mau membeli rumah pertama. Jadi kan pilihannya gini, langsung KPR atau misalnya ambil aja KTA buat apa? Ya itu tadi booking villa atau segala macam, karena dia untuk booking fee-nya aja mungkin gak ada uangnya gitu loh Bu. Jadi kan rata-rata keluarga muda kan pasti mereka berstruggle nih dengan berbagai, ini kalau pertanyaannya sih tebakan aku ini dari keluarga muda gitu. Jadi nanya, ini kalau mendingan langsung KPR atau mendingan dijembatani dengan KTA dulu ya, kira-kira tuh kayak gitu. Ya, oke. Tapi kalau pemahamannya mungkin perbedaan KTA sama KPR, kita coba jelasin juga ya. Siapa tahu memang maksudnya dia antara KTA dengan KPR. Yang pertama perbedaannya tentu untuk limitnya. Limit kalau kredit tanpa agunan pasti limitnya lebih kecil dibandingkan kalau dengan KPR ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tenornya juga, tenor KTA itu sejauh ini kan tenornya pendek gitu kan ya, berbeda dengan KPR. Kalau KPR itu tenornya bisa bahkan sampai dengan 25 tahun kalau untuk pembelian rumah landed house gitu kan ya, sepanjang memang usia dari nasabah yang bersangkutan itu mengcover nih, bisa sampai dengan misalnya 25 tahun itu sebelum usia pensiun kalau dia karyawan, atau sebelum 60 tahun kalau dia profesional atau wira swasta gitu. Jadi perbedaan utamanya seperti itu. Kalau yang tadi kaitannya seperti Mbak Prita jelaskan, misalnya DP-nya pakai KTA dulu, terus karena kan apa namanya nasabah gitu kan ya, teman-teman masih belum cukup nih untuk bayar DP-nya gitu kan ya, tambah lagi KPR untuk rumahnya. Nah, sebenarnya sekarang ini kan Bank Indonesia sudah memberikan kemudahan nih kepada nasabah gitu kan ya, yang mau beli properti, dan ini merupakan KPR yang pertama. Kenapa? Karena memang sebenarnya ini salah satu juga fungsi dari pemerintah gitu kan ya, untuk membantu menyediakan kebutuhan rumah buat masyarakat, apalagi masyarakat yang memang belum memiliki tempat tinggal gitu kan ya, end user. Nah, itu kan sekarang DP-nya itu kan apa namanya ringan gitu kan ya, sangat ringan. Jadi tentunya bisa lah, nggak pakai KTA dulu, bisa langsung KPR. Bahkan memang misalnya untuk nasabah-nasabah tertentunya Bank Mandiri gitu kan ya, Bank Mandiri itu bisa memberikan pembiayaan hingga 100% gitu kan ya, jadi tanpa ada down payment terlebih dahulu. Dan juga tentunya misalnya dari Sintesis kan ada program nih, program marketing yang memberikan kemudahan terkait dengan down payment gitu, uang muka. Jadi sih harusnya lebih mudah langsung dengan KPR gitu, tanpa harus melalui KTA dulu. Oke. Oke, Ibu Ayu. Ya, yang pertanyaan yang ketiga itu relaksasi apa yang dilakukan bank terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah. Maksudnya ini relaksasi untuk nasabah yang mau apply KPR, ataukah nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit, dan dengan adanya kondisi pandemi COVID sekarang ini kan pemerintah sudah memberikan apa namanya stimulus berupa restrukturisasi, ataukah itu yang dimaksud gitu kan ya? Kita coba bantu jelaskan. Kalau misalnya yang dimaksud itu relaksasi kepada nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit gitu kan ya. Nah, sekarang income-nya, penghasilannya terganggu akibat dari situasi COVID saat ini. Nah, memang itu sudah jadi arahan dari pemerintah gitu kan ya, bahwa setiap bank harus memberikan kemudahan juga kepada debitur-debiturnya yang mempunyai kewajiban kredit dan sekarang ini penghasilannya terganggu gitu kan ya. Nah, itu bisa diberikan program restrukturisasi kredit gitu kan ya. Seperti apa program restrukturisasi kredit itu? Kepada nasabah ada dua pilihan nih gitu kan ya. Dia boleh bayar sebagian dari angsurannya gitu kan ya. Boleh bayar sebagian, atau bahkan boleh ekstrimnya itu libur bayar gitu kan ya.
baik pokok maupun bunga. Jadi 100% kewajiban dia, bunga maupun pokok itu bisa tidak dibayarkan hingga maksimum 12 bulan ke depan, libur bayar. Jadinya selama 12 bulan ke depan nggak perlu membayar angsuran kredit. Gitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti 12 bulan ke depan kondisi sudah membaik, kemudian penghasilan dia sudah membaik juga. Gitu. Kalau yang dimaksudkan pertanyaannya itu seperti itu ya, relaksasi terhadap kredit yang sudah diberikan kepada nasabah. Oke, Ibu Ayu, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya ini kayaknya pertanyaan untuk Pak Imron nih, tentang properti, dari Ibu Ayu Aryani. Jadi, kalau sesuai dengan budget beliau, dia bisa untuk afford properti yang di pinggiran Jakarta. Tapi dia juga bertanya nih, apakah hal ini cukup worth it untuk membeli properti tersebut, di mana saya belum mau menempati properti tersebut, dan juga mungkin akan sulit untuk disewakan karena lokasinya di pinggiran Jakarta. Jadi, apakah lebih baik dia menunggu sampai budgetnya cukup untuk dapat properti di tengah kota yang sesuai keinginan dia, atau bagaimana nih Pak Im? Nah, ini ada cerita unik ya, pengalaman saya, ada yang pernah bertanya kepada saya, kebetulan juga salah satu staf ya bertanya kepada saya, Pak Im, apakah saya beli rumah sekarang atau uangnya saya kumpulkan, nanti setelah dana itu saya ada, baru saya beliin rumah. Ya, atau nanti aja saya belum beli rumah, karena saya belum mau tinggal di rumah tersebut. Nah, mungkin Bapak harus melihat bahwa setiap bisa mempengaruhi harga rumah tersebut menjadi naik atau properti itu menjadi naik tinggi. Nah, kita lihat bahwa kebanyakan kenaikan penghasilan kita itu lebih kecil dibanding inflasi. Ya, kenaikan ya taruhlah kenaikan gaji kita setahun itu, apalagi dengan kondisi COVID begini baru-baru naik gaji mungkin dipotong ya. Ya, kenaikan gaji kita mungkin hanya sekitar 3 sampai dengan maksimum 10%. Nah, sementara nilai properti itu rata-rata setahun itu kenaikannya itu kalau di kondisi normal itu minimal di sekitar 8 sampai dengan 10%. Ya, Bapak lebih baik tadi Bunda Ayu sampaikan di awal, kalau memang properti itu Bapak udah nggak butuhkan sekarang, Bapak bisa cicil properti tersebut. Bapak bisa hitung, simulasikan, misalnya dalam jangka waktu 10 tahun yang akan datang. Berapa nilai properti 10 tahun yang akan datang kalau seandainya saya belinya nanti, atau nilai properti itu nilai uang saya sekarang kalau seandainya dana ini saya ngambil properti, saya simpan aja, itu tinggal disimulasikan sebetulnya. Tapi kalau mau secara hitung-hitungan itu lebih baik beli properti sekarang. Ya, Bapak nggak perlu mengeluarkan dana cash. Nilai properti itu akan lebih tinggi daripada nilai uang tabungan Bapak di 10 tahun yang akan datang. Itu jauh sekali. Itu banyak contohnya, bahkan properti itu kalau memang demandnya lagi bagus, mungkin dari kawasan yang Bapak beli saat ini di pinggir kota, tapi 5 tahun yang akan datang, ya kawasan ini udah nggak pinggir kota lagi, udah menjadi tengah kota dan harga akan naik tinggi. Ada suatu momentum yang membuat harga properti itu naik tinggi. Ini yang Bapak harus cermati. Yang satu lagi bahwa membeli properti ini bukan semata-mata untuk kebutuhan Bapak untuk tinggal nanti. Ini ada nilai investasinya jauh lebih tinggi daripada portofolio kita kalau seandainya kita hanya megang uang. Dan lebih baik uang ini kita putarkan, salah satunya itu membeli properti, atau Bapak kalau memang nggak mau beli properti bisa lebih beli emas ataupun investasi yang lainnya seperti itu. Ini properti itu nggak hanya sebagai kebutuhan untuk tempat tinggal, tapi juga ada nilai investasinya. Jadi pada saat Bapak butuh nanti, Bapak mendapatkan investasinya berupa gain yang Bapak dapatkan, dan Bapak juga mendapatkan rumah yang Bapak beli dengan harga yang pada saat harga itu masih rendah di bawah pada saat sekarang ini Bapak beli seperti itu. Jadi rasanya lebih tetap membeli properti saat ini dibanding nanti, Pak Rugun. Apalagi saat ini banyak kemudahan-kemudahan, banyak diskon, banyak libur bayar, DP yang ringan, terus juga suku bunga yang cukup ringan yang hanya sekitar 1 digit. Jadi kesempatan peluang ini yang nggak selalu ada di tahun-tahun berikutnya. Ini yang kita harus ambil peluang ini seperti itu. Sayang, peluang ini mungkin nggak akan datang lagi dalam beberapa tahun ke depan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Im atas jawabannya, dan juga mohon maaf nih sebelumnya kalau saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan, tapi mudah-mudahan jawaban-jawaban yang tadi bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, berikutnya kita akan masuk ke sesi giveaway announcement. Jadi sebelum acara ini berakhir, kita sudah mempersiapkan 20 voucher Sodexo bagi 20 orang partisipan. Pak Gerald, boleh ditayangkan?
Pak Geral? Rugun, mungkin nanti Ya. pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab kita bisa jawab by email kali ya Rugun ya. Oke, siap Pak Im. Nah, ini untuk pemenang voucher Sodexo. Yang pertama ada Bapak Haris Haryanto, lalu juga ada Bapak Zainal Asikin, Ibu Diah Rahmawati, Ibu Bianca Putri, Ibu Sisilia Ayu, Ibu Ayu Aryani, Bapak Daniel Valentino, Ibu Fitria Ramadania, Ibu Widya Stuti Nursanti, Bapak Budi Sudarsono, lalu juga ada Ibu Dara Julisa, Bapak Felix, lalu juga ada Ibu Margaret, Bapak Nabil, Bapak Robert, Ibu Sisilia, Ibu Foni, Bapak Choa Suntoro, Bapak Daniel Silalahi, dan juga yang terakhir ada Ibu Asmi Hong. Selamat bagi pemenang voucher, semoga vouchernya dapat digunakan dengan baik. Terima kasih atas partisipasi para narasumber. Sekarang kita tiba di saat penghujung acara. Saya akan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada 3 narasumber kita kali ini. Ada Ibu Prita Gozi. Terima kasih Ibu Prita. Terima kasih. Terima banyak kasih kepada atas Webi waktunya. Sintesis juga. Terima kasih Ibu. Lalu juga ada Pak Imron. Terima kasih Pak Imron. Pak Im, makasih ya Pak. Terima kasih semua. Terima Lalu kasih, Bu juga Prita. terima kasih kepada Ibu Ayu Pertiwi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak Rugun. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan di webinar kali ini. Nanti juga dapat disaksikan di YouTube. Kami akan upload rekaman webinar kali ini di YouTube kami. Dan semoga sesi webinar kali ini dapat memberikan insights bagi semua partisipan, terutama dalam merancang masa depan kalian. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Selamat sore.